belakangan ini lagi banyak banget yang ngomongin kasus ini. Kasus apa? Kasus mutilasi. Oh my god, serius? Betul. Siapa yang dimutilasi siapa? Jadi yang dimutilasi itu tebak usianya berapa? 20 tahunan. Salah. Usianya 8 tahun. Cewek. Dan gak lain gak bukan. Kamu tahu gak itu siapa? Siapa? Ponakannya sendiri. Berarti yang lakuin tantenya sendiri? Betul. Ih, aduh, ini orang-orang pada kenapa sih? Udah daripada lama, daripada kalian ngamuk-ngamuk sampai banting pintu tetangga ya kan, mending langsung aja kita ke ceritanya. Kasus pembunuhan ini terjadi di Desa Tutuyan, Boltim, Sulawesi Utara. Jadi teman-teman yang belum tahu Boltim itu apa, Boltim itu adalah Bolaang Timur. Kasus ini tuh baru banget kejadian di hari Kamis tanggal 18 Januari 2024. Korbannya itu bernama Tilva Azara Mokoago, seorang anak berusia 8 tahun. Di hari Kamis itu, si almarhumah ini di sekolah kayak biasanya, dia niatnya mau ke rumah neneknya, ya kan? Tapi belum sampai rumah neneknya, dia ketemu lah sama si tantenya yang namanya Anita Mamonto atau biasa dipanggil Aning. Belum sampai rumah neneknya, si Zara dipanggil sama si Tante Aning. Tante Aning bilang kayak gini, Zara mau nggak nemenin tante metik sayur di belakang rumah? Awalnya si Zara tuh nolak. Tapi pasti diiming-iming sih, makanya dia pengen. Iya, dibujuklah si Zara ini dan akhirnya Zara mau. Nah, pas Zara mau itu diajaklah ke rumah si Tante Aning. Pas sampai di rumah Tante Aning, dia bilang kayak gini, Zara, tunggu sebentar ya, Tante mau nitipin anak Tante dulu. Anaknya udah dititipin, baliklah si Tante Aning ke rumahnya, ngajak Zara buat metik sayur di belakang rumahnya tadi. Kan dia udah bilang gitu kan sebelumnya kan. Nah, jarak dari rumah ke tempat perkebunan itu sekitar 300 meter lah dari pemukiman warga. Namanya anak-anak kayak jalan itu pasti capek. Otomatis si Zahra ini minta gendong ke tantenya. Ya, tantenya jadi kayak ya udahlah, mau nggak mau dia ngegendong si Zahra ini. Mereka pun lanjut jalan. Sambil jalan, Tante Aning itu kayak celinguk-celinguk gitu ya. Dia tuh kayak ngamatin situasi nih. Situasi ini kira-kira udah aman apa belum nih? Setelah dirasa situasinya aman, Aning langsung nurunin Zahra dari gendongannya. Turunin, dia langsung ngejorongin si Zahra sampai Zahra tertelungkup ke tanah. Tante Aning, dia langsung ngedudukin si Zahra ya, langsung ngedudukin, jadi tangannya dikebelakangin, didudukin sama dia. Zahra nggak bisa gerak. Oke. Pas nggak bisa gerak itu ditonjoklah kepala belakangnya. Si Zahra teriakan tolong gitu. Nah akhirnya Tante Aning panik kan. Pas dia panik itu dia langsung ngebekap mulut Zahra kayak gini. Pas dibekap mulutnya kayak gini, dia katasin, langsung digorok lehernya sampai putus. Bayangin itu setajam apa. Nah, bukan leher aja yang putus yang. Jadi kan gini. Jadi posisinya pas si Aning ngegorok leher si Zahra itu ya, kalungnya juga kena. Kalung emasnya pun sampai putus. Oh. Dan kamu tahu nggak kata terakhir Zahra itu apa? Apa tuh? Dia cuma mengucapkan kata Bunda. Mungkin dia bilang, Bunda, tolong Bunda gitu. Aning itu menurut aku namanya kurang huruf J yang di tengahnya. Anji. Saat kepalanya udah putus, si Aning ini ngambil perhiasannya yang dipakai sama si Zahra. Dimana dia ngambil anting, dan antingnya itu dicopot paksa sampai telinga si Zahra robek. Terus kalung yang dipakai sama si Zahra itu juga putus karena kena si pisau tadi. Dan dia juga ngambil cincin yang dipakai sama Zahra. Nah, udah diambil semua nih perhiasannya. Jasad si Zahra itu dibuang ke selokan dan ditutupin pakai daun-daun doang. Udah gitu, si Aningnya ini dia bersih-bersih lah sama air selokan. Terus dia ngerasa kayak, oh gue udah cukup bersih nih. Dia pulang lah ke rumah. Terus dia mandi, dia ganti pakaian supaya kayak semua baik-baik aja. Aduh ya Allah, dia udah jemput nih anaknya. Terus mereka berdua nih pergilah ke toko emas. Dia mau jual emas perhiasannya si Zahra tadi. Di total itu dapatlah 3,6 juta. Uang hasilnya itu dia beliin HP, popok, sama formula, sama snack, terus sama dibeli pulsa gitu loh. Oh, pulsa. Jadi maksud lo nyawa anak kecil dibayar segitu doang gitu? Aduh, gila sih. Di sisi lain, orang tua Zahra nih bingung, kok anak gue belum pulang-pulang nih gitu. Nah, si Pak Zulkifli atau papanya Zahra, dia sampai nanya ke tetangga, lihat Zahra nggak? Tapi semua orang pada bilang nggak tahu. Si Pak Zulkifli nanya juga ke si Tante Aning ini, lihat Zahra nggak? Tante Aning bilang,
oh lihat tuh dia tadi pakai daster putih kan lagi main sama anak-anak sana. Mulailah warga sekitar mencari keberadaan Zara. Ada juga yang nyari lewat jalur sosmed di Instagram, Facebook, dan bahkan Tante Aning pun pura-pura ikut nyari juga nih. Munafik kalau Aning, munafik. Dasar kaum munafik ya. Dia pura-pura nyari juga nih di Facebook. Kabar hilangnya Zara ini sampai terdengar di telinga bupati sana yang bernama Pak Samsarul Mamunto. Lalu berangkatlah Pak Bupati ini bersama rekan-rekannya ke rumah Pak Zulkifli. Berkumpullah mereka di sana. Pak Bupati ini nanya-nanya lah tentang si Zara. Ada nggak saksi mata yang ngeliat Zara terakhir kali? Mendengar pertanyaan itu, Pak Zulkifli langsung inget nih, oh ada Pak, tantenya namanya Tante Aning. Lalu Pak Bupati ini langsung nyuruh rekannya panggil tuh Tante Aning ke sini. Setelah 20 menit barulah muncul si Tante Aning. Sebenarnya ya, jarak rumah Tante Aning sama rumah Pak Zulkifli ini itu gak jauh, cuma 20 meter doang. Tetangga doang. Tapi pas dipanggil-panggil Tante Aning lamanya bukan main. Pas datang dia langsung saling tuh sama Pak Bupati. Duduklah si Tante Aning. Pas duduk dia langsung diinterogasi sama Pak Bupati. Padahal ya, Pak Bupati cuma nanya gini doang, gimana terakhir kali kamu ngeliat Zara? Dia langsung nyerocos tanpa henti. Udah takut duluan, dia panik. Iya. Karena biasanya kalau yang bohong itu panik, ngoceng-ngoceng gak jelas ya. Iya, dia pasti Kayak kamu. bukan masalah itu doang, yang ketika ngomong itu mulutnya bau. Pak Bupati itu pas denger Aning ngomong, dia kayak mencium aroma-aroma tidak sedap di mulutnya. Dia alasannya? Ada indikasi itu asam lambungnya naik. Nah, Oke. salah satu penyebab asam lambung naik adalah karena tingkat cemas yang berlebih, bener nggak? Betul. Nah, jadi makanya nafas-nafas itu kayak bau-bau nafas naga. Pas Aning ngomong, Pak Bupati tuh kan agak ngegeser gitu lah. Iya Nah, sih. gak cuma nafasnya aja yang bau, tapi katanya ya Pak Bupati juga nyium kayak bau-bau anjir-anjir darah. Sebenarnya Pak Bupati di situ udah curiga, cuman kan belum ada bukti. Benar sih. Jam 8 malam warga menemukan jasadnya si Zahra. Ditemukannya di selokan perkebunan kelapa, di mana mayatnya itu kepalanya sudah terpisah dengan posisi kepalanya ada di antara dua kaki. Terus semua orang pada histeris gitu. Iyalah ya, apalagi ibunya tuh udah langsung sampai berapa hari itu dia masih nangis-nangis. Langsung dievakuasi lah jasad si Zara ini ke rumah sakit terdekat. Pas udah sampai di rumah sakit nih dilihat, lah kok perhiasannya pada hilang. Nah dari situ polisi langsung bergerak tuh. Dia langsung ngecek ke toko-toko emas terdekat, ditanya satu-satu, ada nggak tadi yang jual emas. Dan ternyata ada nih. Ibu-ibu bawa anak laki-laki dan dia ke sana naik bentor yang sama. Jadi pas pergi naik bentor itu juga pas pulang dianterin sama bentor yang sama. Oke. Polisi udah nih dapat informasi. Akhirnya dia nyamperin ke si abang-abang bentor. Dia bilang, coba anterin kita ke orang yang tadi siang nyewa kamu. Akhirnya si abang bentor ini nganterin tim polisi ke rumahnya si Aning. Emang dari tadi polisi sama bupati udah curiga sama si Tuh, Aning. curiga. Tapi mereka nggak punya bukti buat nangkepin atau buat ngebuktiin bahwa Aning ini salah gitu kan. Tapi sekarang polisi udah punya bukti nih. Dan setelah mereka interogasi si Aning, pasti awalnya nggak ngaku sih ya. Awalnya tetap nggak ngaku. Awalnya nggak ngaku, tapi akhirnya setelah tunjukin bukti dan lain halnya, akhirnya si Aning ngaku, tau gak? Dengan pengakuan dia, motifnya adalah ingin mencuri perhiasannya si Zahra. Wah gokil sih, kayak demi perhiasan rela gitu loh ngebunuh keponakan sendiri. Menurut kamu ya yang hukuman apa yang pantas buat si Aning ini? Menurut aku sih udah fix mati sih. Menurut aku sih hukuman mati, tapi dia harus disiksa dulu. Nah itu dia. Supaya dia tuh sakit dulu gitu loh. Kayak, itu dia. jangan langsung abis ngebunuh terus dia mati nggak ngerasain sakit apapun, nggak bisa. Kalau menurut aku dia harus disiksa sedikit terus dimatiin gitu, dihukum mati. Ya kalau bisa dikasih tidur dulu sama kecoa. Nah tadi kita udah cerita ya tentang si tante yang tega mutilasi keponakan demi perhiasan. Tapi dari sini jangan cuma itu doang kita tangkap yang Apa? ada sebuah pembelajaran lain. Apalagi aku nih sebagai ibu, misalkan punya anak nih. Menurut aku ya, kita sebagai ibu tuh jangan terlalu berlebihan menggunakan perhiasan pada anak. Apalagi anak-anak masih kecil SD kayak gitu. Oke lah kalau misalkan dia cuma satu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, itu bisa memancing orang lain buat mencelakai. Karena maling itu ada karena ada kesempatan yang. Oke, begitulah kronologi dari kasus kali ini. Yang bikin aku sakit kepala. Parah sih. Kira-kira next kita bakal bahas apa lagi nih? Mungkin bagi kalian yang punya cerita horor, misteri, Sedih, bucin, karena aku tahu kalian masih menjadi budak cinta. boleh banget nih kalian share ke Instagram kita di bawah ini ya. Bye.